Kamu penasaran gimana cara bikin kantong seperti ini? Dari cara membuat pola, menjahit, tips dan triknya. Tonton terus video ini sampai akhir ya. Hai semua, ketemu lagi sama aku Mbak Guru. Kali ini kita akan belajar lagi membuat saku samping. Saku samping dengan model seperti ini, dia bibirnya kelihatan ya. Jadi aku seringnya menyebut ini saku samping nampak. Jadi nampak kelihatan bagian bibirnya. Nah, yang perlu kalian ketahui dari saku samping nampak ini, panjang bibir saku atau ukuran bibir sakunya ini tetap sesuai ukuran tangan, sekitar 13 cm, 14 cm sampai 15 cm. Nah, lebarnya ini bervariasi teman-teman, sesuaikan aja dengan bentuknya. Ada yang melengkung melebar, melengkung memanjang, ataupun mau lurus pun boleh, suka-suka. Nah, biasanya saku samping seperti ini diletakkan di bagian pinggang atau panggul yang ada potongan melintang atau potongan horizontalnya. Bisa di pinggang, bisa di panggul ya. Jadi itu nanti bagian atasnya itu masuk ke dalam sambungan pinggangnya atau sambungan panggulnya. Nah, langsung aja kita buat. Ini aku mau buat saku samping nampak yang melengkung melebar. Tadi kita buat ukuran panjangnya itu antara 13 sampai 15 cm. Sesuaikan aja dengan ukuran tangannya teman-temannya, dan ukuran lebarnya itu tadi bervariasi ya. Ini tadi aku buat 4 cm. Lalu tinggal bentuk garis bibir sakunya, melengkungnya mau seperti apa. Ini bisa dibuat melengkung, bisa dibuat lurus, bisa dibuat siku-siku. Sesuaikan aja dengan modelnya ya teman-teman ya. Nah, ini sekarang kita akan buat kedalaman saku, bagian dalamnya kantongnya itu ya. Ini kita sesuaikan aja dengan kedalaman kantong yang kita butuhkan berapa, kan bisa buat naruh HP, kunci, uang dan lain sebagainya. Bebas, ini kira-kira aja sekitar 15 sampai 17 cm. Itu dalamnya kantongnya. Nah, sekarang kita juga akan buat dalam bagian lebarnya kantong. Sama, ini mah kira-kira aja, sesuaikan dengan kebutuhan kedalaman kantong di bagian dalam itu ya. Ini aku buat 15 cm. Lalu ini di garis pinggangnya, ini aku buat lebar dari jarak bibir sakunya sekitar 2 sampai 3 cm. Sudah, itu aja ketentuan-ketentuan ukuran sakunya, dan tinggal kita buat bentuk dalamnya kantongnya itu, mau bentuk persegi boleh, mau bentuk melengkung seperti ini boleh. Ini aku buat melengkung karena aku lebih suka hasilnya itu nanti ketika kita pakai itu kan kadang ada sisa-sisa kertas, sisa-sisa kotoran, debu dan lain sebagainya. Kalau aku buatnya bentuknya sudut itu kadang suka nempel dan susah dibersihkan kan ya teman-teman ya. Oke, ini setelah aku ciplak jadi beberapa bagian ya teman-teman ya. Bagian yang pertama, bagian saku yang terdiri dari 2 bagian. Pola saku yang ada garis bibirnya dan pola saku yang tidak ada garis bibirnya. Juga bagian yang kedua itu pola roknya teman-teman ya. Untuk membuat pola rok depan, kalian buat yang ada garis bibirnya, dan pola rok belakang yang full tanpa ada garis bibirnya. Ini harusnya ada satu lagi pola rok belakang tapi nggak aku buat ya. Oke, ini setelah dipotong hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini anggap aja prototipe bagian badan depan dan bagian badan belakang. Bagian badan depan yang sudah ada potongan bibir sakunya, dan bagian badan belakang yang full tanpa bibir saku. Dan ini adalah bagian pola sakunya, potongan sakunya. Potongan pertama yang ada bibir sakunya, dan potongan kedua yang nggak ada bibir sakunya. Selanjutnya ini adalah langkah menyambung menjahit bagian bibir sakunya teman-teman ya. Ingat prinsip menjahit itu kita akan menemukan bagian baik kain ketemu dengan bagian baik kain. Nah, ini proses menjahit sakunya. Waktu memotong kain tadi kampuhnya aku potong sekitar 1 cm. Jadi waktu menjahit pun aku juga jahit sekitar 1 cm seperti ini ya teman-teman ya. Bagian ujung jahitan di bagian awal dan di bagian akhirnya dikunci agar lebih kuat. Lalu setelah ini kita akan membuat cekrisan di sekitar garis lengkungnya ini. Ini boleh digunting cekris seperti ini, boleh di
kecilkan kampuhnya menjadi setengah sentimeter. Tujuannya apa? Ini kan nanti bagian sakunya ini akan dibalik ke bagian dalam. Nah, karena bentuk garis bibir sakunya ini melengkung, jadi ini harus kita cekris-cekris agar pinggiran kampuhnya itu tidak membuat gelembung-gelembung yang nanti bentuk bibir sakunya yang melengkung itu jadi susah, teman-teman. Oke, ini selanjutnya adalah proses membuat jahitan tindes. Jahitan tindes ini ada di tepi sambungan yang pertama itu tadi ya teman-teman ya. Besarnya sekitar 2 mil, 3 mil atau boleh sekalian besar sekalian sekitar setengah sentimeter. Nah, ini dia hasilnya setelah disetrika. Sudah kelihatan ya bentuk bagian bibir sakunya. Teman-teman juga bisa lihat itu di bagian kampuhnya hasil cekrisannya itu terbuka. Itu tadi alasannya kenapa harus dicekris, biar bentuk lengkungnya itu bagus, kampuhnya itu bagus. Oke, selanjutnya kita akan sambung bagian dalam kantongnya ini. Waktu yang lalu aku pernah tunjukin ke kalian gimana cara menyambung jahitan yang finishingnya kampuhnya diobras. Nah, ini aku tunjukkan ke kalian gimana kalau kalian nggak punya mesin obras, jadi bisa aja diselesaikan pakai yang namanya kampuh balik. Nah, waktu menjahit kampuh balik ini, prinsip menjahit kampuh balik ini kebalikannya dari menjahit asli ya teman-teman ya. Kalau kampuh balik ini kalian harus temukan bagian buruk kain ketemu dengan bagian buruk kain. Jahit sebesar 1 cm dari tepi kain, lalu potong kampuhnya kecil menjadi sekitar setengah sentimeter. Balik, rapikan bentuknya, lalu dijahit ulang dari bekas jahitan yang pertama itu lebih besar dari kampuh yang sudah dipotong tadi sekitar setengah sentimeter ya. Jadikan besarnya ini 1 cm agar kampuh yang tadi sudah dipotong, tepi kain tadi yang sudah dipotong itu enggak kelihatan tepi kainnya, tiras kainnya. Nah, itu teman-teman bisa lihat sendiri sebelum menjahit. Itu bagian tepi jahitannya itu harus digesut, harus dirapikan biar biar kelihatan lebih rapi gitu teman-teman. Oke, ini dia hasilnya setelah kita buat bagian dalam kantongnya ini dengan kampuh balik. Gampangnya, jadi teman-teman yang misalnya nggak punya mesin obras, pakai cara ini. Nah, ini adalah langkah terakhir. Selanjutnya kita akan jahit bagian sampingnya, badan depan dengan bagian badan belakang. Tinggal dijahit aja sampingnya. Ini prinsipnya tetap ketemu bagian baik, temukan dengan bagian baik kain ya. Karena ini mau aku jahit obras biasa. Oke, sudah sampai di akhir video teman-teman. Gimana? Mudah kan cara membuat saku seperti ini? Kalian bisa praktekkan sendiri di rumah ya, agar nggak lupa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Kalian bisa like, komentar, dan subscribe video ini agar aku makin semangat untuk selalu berbagi konten tutorial seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.